Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mam? Mudah-mudahan Mam semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini aku mau ngajakin Mams buat belanja mingguan. Jadi ini aku udah di warung ya. Aku nggak di pasar. Jadi aku belanja di warung aja. Karena seharian tuh di sini hujan dan ini udah mulai lumayan terang, makanya aku gercep buat belanja. Jadi ini cuma belanja di warung aja. Karena udah kesiangan banget ya. Ini udah jam 11 lewat. Jadi aku langsung gercep buat belanja karena stok di kulkas itu udah mulai menipis. Ini aku videoin sedikit suasana waktu aku lagi belanja. Nah ini mbaknya lagi nimbang dan ini kira-kira jumlah atau harga yang biasa aku pakai buat masak. Ini aku belanja sesuai dengan meal plan-nya aku. Jadi itu ya gunanya kita pakai meal plan itu tinggal belanja sesuai dengan kebutuhan aja. Tapi kali ini aku nggak bahas tentang meal plan, jadi aku tuh mau bahas manfaat dari food preparation atau meal prep. Sebenarnya aku bikin ini food preparation ya, bukan meal prep. Kalau meal prep itu menurut aku pribadi itu udah kita perharinya itu udah di dalam satu tempat atau dalam satu wadah, jadi tinggal masak di hari waktu yang mau dimasak gitu ya. Bahan-bahannya itu udah disiapin dalam satu wadah, di hari yang mau kita masak tinggal diambil, jadi kita nggak perlu ngupas bawang atau nyiapin bahan-bahannya lagi karena bahan-bahannya udah selesai. Nah kali ini aku cuma mau bahas tentang food preparation sambil mbaknya nimbang-nimbangin belanjaan aku. Jadi aku mau kasih tahu nih sedikit buat mams atau bunda-bunda. Mungkin mams dan bunda-bunda juga udah pada tahu ya apa sih manfaat dari food preparation yang kita lakukan di setiap minggunya. Manfaat yang pertama yaitu menghemat biaya. Kenapa aku bilang bisa menghemat biaya? Karena food preparation ini membuat kita lebih hemat karena kita sudah memiliki rencana sebelum membeli bahan-bahan untuk dimasak untuk satu minggunya. Dan juga usahakan untuk tidak membeli bahan-bahan di luar daftar belanjaan. Nah ini nih wajib banget ya kita tahu atau kita tanamkan gitu ya, biar kita tuh belanja sesuai dengan list yang udah kita bikin di meal plan kita sebelumnya. Jadi aku tuh selalu, kadang ya aku pribadi aja tuh suka belanja ada ini, ternyata ada ini gitu ya, aku butuh nih nanti yang untuk kebutuhan nanti itu sebaiknya dihindari. Jadi kita memang belanja itu sesuai dengan list aja, yang nanti itu yaudah deh nanti aja, kalau misalnya nggak ketemu ya udah nanti kita bakal rubah sedikit di meal plan-nya. Balik dulu ke video ya. Ini ceritanya aku udah nyampe di rumah, jadi aku langsung bongkarin belanjaan, terus rapi-rapiin belanja mingguan ini. Jadi belanja minggu ini lumayan sedikit ya, jadi nggak banyak-banyak banget. Karena memang aku tuh kayak ya udah deh belanja secukupnya aja. Karena memang minggu depan itu suamiku udah berangkat ke luar kota, jadi tuh beliau nggak ada di rumah. Jadi itu pasti aku jarang masak. Karena kalau misalnya aku cuma bertiga sama anak-anak, aku paling cuman gorengan nugget atau apa gitu ya. Jadi memang simpel-simpel banget. Lanjut lagi ke manfaat yang kedua yaitu menghemat waktu. Selain menghemat biaya, food preparation ini juga dapat menghemat waktu. Dengan food prep ini kita sudah menyiapkan bahan makanan setiap minggunya dan kita tinggal masak aja nanti waktu mau dimasak. Food preparation ini cocok banget dan pas banget ya menurut aku untuk mams atau bunda-bunda yang bekerja. Jadi mams atau bunda-bunda masih bisa menyempatkan diri untuk masak untuk keluarga sebelum berangkat bekerja. Jadi kalau mams mau sebelum berangkat bekerja masih ada waktu karena bahan-bahannya udah disiapin, jadi tinggal cemplang-cemplung set ya kan. Jadi nggak perlu membuang waktu yang lebih banyak. Lanjut, manfaat yang ketiga yaitu mengurangi limbah makanan. Aku pernah lihat berita dan juga beberapa penelitian gitu ya, kalau misalnya limbah yang paling tinggi dalam setiap tahun atau bahkan setiap bulannya itu yaitu limbah dari rumah tangga. Jadi kalau limbah dari rumah tangga ini maksudnya
ya sampah-sampah dari rumah tangga kayak sisa makanan, bahan-bahan yang nggak kepake terus jadi layu ya harusnya dibuang ya kayak gitu-gitu ya. Itu sumber utamanya itu limbah itu dari rumah tangga. Jadi untuk menghindari itu, makanya kita bikin meal plan dan juga food preparation. Jadi kalau misalnya mami udah bikin meal plan, ada rincian belanja yang harus kita belanjain sesuai dengan menu yang mau kita masak. Terus juga nanti sudah di food prep, selain juga bahan makanan kita jadi lebih awet, juga bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Manfaat yang keempat yaitu mengelola ukuran porsi makanan. Dengan metode food preparation ini, kita juga dapat mengelola porsi makanan yang cukup dan tidak berlebihan. Maksudnya di sini kalau misalnya kayak aku ya, jadi kalau misalnya beli bayam deh, sayur kayak kangkung, bayam. Jadi aku satu hari itu cukup 1 minggu itu aku cuman beli 1 ikat aja dan itu cukup untuk aku makan 1 hari. Nah ini tuh fungsinya kalau misalnya kita di sini tuh fungsinya kita tahu ya porsi makan kita 1 hari sekeluarga itu berapa. Jadi selain tepat manfaatnya juga dan itu nggak berlebihan untuk nggak sampai kebuang gitu ya, jadi nggak berlebih dan nggak kebuang. Nah juga selain itu pastikan juga terdapat sumber karbohidrat, protein dan nutrisi penting lainnya. Manfaat yang kelima yaitu mengurangi stres. Nah ini udah jelas banget ya kalau misalnya kita kalau udah mau mikirin mau masak apa ya besok itu tuh sampai kebawa mimpi, sampai kepikiran terus-terusan sampai bingung ya. Aku sendiri tuh kadang kalau mau masak, aduh aku besok mau masak apa lagi ya, sampai udah bingung. Dan itu tuh sebenarnya bisa menimbulkan stres atau tekanan buat mams atau bunda-bunda yang berpikir, karena kita kan harus mikirin ini suka nggak ya, suamiku suka nggak ya, anak-anakku suka nggak ya. Jadi aku selalu mikir yang seperti itu, dan itu tuh sebenarnya bisa menimbulkan stres dan tekanan. Nah ternyata food preparation itu juga bisa menghindari atau mengurangi stres untuk ibu, mams atau bunda-bunda yang setiap harinya harus memikirkan makanan atau menu yang mau dimasak, karena kita sudah menyiapkan bahan makanan yang akan kita masak. Jadi kita tuh nggak perlu mikir-mikir lagi ya, dan akan lebih baik lagi kalau sudah ditandai perharinya. Jadi kalau misalnya mas pakai wadah-wadah gitu, jadi udah bisa ditandai, oh hari ini aku tinggal masak ini, jadi tinggal sat-set kan. Jadi kita nggak perlu mikir lagi dan repot-repot cari menu lagi di googling atau apa gitu. Manfaat yang keenam, makanan jadi lebih awet. Penyimpanan bahan makanan di kulkas tidak semuanya awet jika disimpan terlalu lama ya mam, terutama untuk buah dan sayuran. Nah ini nih jadi selalu jadi masalah ya, karena sayuran itu gampang banget membusuk, jadi cepet layu juga ya, jadi kan nggak bisa dimasak. Terus juga agar lebih awet, simpan sayuran atau buahan itu di dalam wadah yang sudah dialasi dengan tisu. Nah, jadi aku selalu terapin yang ini ya. Jadi ini juga jadi manfaat yang penting banget ya dari food preparation. Aduh, aku sampai belibet deh ngomongnya. Jadi itu jadi makanan itu jadi lebih awet dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah ini dia manfaat yang terakhir, yaitu isi kulkas jadi lebih teratur. Siapa sih yang nggak seneng ya kalau melihat kulkasnya itu rapi, bersih, teratur. Jadi kalau misalnya mau ngambil bahan-bahan yang mau dimasak itu gampang banget. Nah ini yang manfaat yang paling aku rasain banget ya kalau aku ngelakuin food preparation di rumah. Nah itu tadi ya manfaat food preparation yang mungkin kita semua udah ngerasain. Nah mudah-mudahan video ini ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.